Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai pengukuran ketimpangan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM maupun Rencana Kerja Pemerintah atau RKP memerlukan data dan indikator statistik sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan di daerah. Data dan indikator-indikator ekonomi dan sosial yang terpercaya dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian target dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang. Pembangunan ekonomi adalah proses yang membuat adanya kenaikan pendapatan real per kapita masyarakat suatu negara secara jangka panjang diiringi oleh perbaikan sistem kelembagaan. Terdapat 3 tujuan inti pembangunan. Yang pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang pokok untuk kebutuhan hidup. 2, peningkatan standar hidup. Dan 3, perluasan pilihan sosial dan ekonomi. 3 tujuan inti pembangunan tersebut dapat memiliki 2 indikator pembangunan, yaitu yang pertama, indikator ekonomi, misalnya GNP, GDP per kapita, laju pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah indikator sosial, indeks pembangunan manusia atau IPM, dan indeks mutu hidup atau IMH. Baik, salah 2 masalah utama dari pembangunan di Indonesia adalah kemiskinan dan juga ketimpangan. Pembangunan ekonomi secara nasional merupakan pembangunan agregat yang menjumlahkan pendapatan keseluruhan provinsi. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini bahwa penyumbang terbesar perekonomian di Indonesia masih didominasi oleh Pulau Jawa. Data terakhir dari BPS menunjukkan tahun 2019 ya, itu 58,5% Jawa kontribusi terhadap Indonesia. Kemudian, pembangunan ekonomi yang baik, dari sini kita bisa lihat bahwa tidak hanya bisa dilihat dari persentase yang dihasilkan oleh satu negara, tapi juga pembangunan ekonomi setiap daerah. Pembangunan ekonomi yang baik dari suatu negara belum tentu merepresentasikan pembangunan ekonomi daerahnya. Salah satu penyebab kemiskinan adalah ketimpangan distribusi pendapatan, yaitu kondisi di mana hasil dari pembangunan suatu negara belum dapat dinikmati oleh rakyatnya secara merata. Menurut Todaro, ketimpangan distribusi pendapatan adalah belum meratanya pendapatan di seluruh kalangan masyarakat, baik itu dalam bentuk kepemilikan individu maupun kepemilikan faktor produksi. Ada banyak cara dalam mengukur ketimpangan. Kali ini saya akan menjelaskan 4 dari banyak cara tersebut. Yang pertama, rasio Gini. Yang kedua, indeks Williamson. Yang ketiga, World Bank. Dan yang keempat, indeks Palma. Rasio Gini. Rasio Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan baik pendapatan maupun kesejahteraan agregat secara keseluruhan. Angkanya berkisar antara 0 hingga 1. 0 artinya pemerataan sempurna, 1 artinya ketimpangan sempurna. Di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah kurva Lorenz. Kurva Lorenz adalah representasi grafis dari distribusi pendapatan atau kekayaan dari suatu populasi. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal atau semakin lengkung, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk. Distribusi pendapatan nasional semakin timpang dan tidak merata. Teman-teman bisa lihat di sini ada contoh kurva Gini rasio, perkotaan dan perdesaan. Dan kita bisa lihat bahwa tingkat ketimpangan tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta adalah sebesar 0,41. Sebaliknya, tingkat ketimpangan paling rendah di Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 0,256. Selanjutnya, indeks Williamson. Ketimpangan pembangunan daerah atau antar wilayah dapat diukur dengan indeks Williamson menggunakan PDRB per kapita sebagai data dasar. Dasar perhitungan indeks Williamson adalah pendapatan regional per kapita dan jumlah penduduk masing-masing daerah.
Selanjutnya, kriteria World Bank. Indikator tingkat ketimpangan dengan memfokuskan pada berapa besar persentase yang diterima oleh 40% kelompok penduduk dengan penghasilan terendah terhadap seluruh pendapatan penduduk di suatu daerah. Berikut adalah rumus dalam menghitung kriteria World Bank. Pengelompokan seperti ini pada dasarnya sama dengan menggunakan cara desil, yaitu 40% pertama sama dengan desil keempat, 40% kedua sama dengan desil ke-8, dan 20% terakhir adalah desil ke-10. Kriteria tingkat ketimpangan yaitu fokus pada 40% kelompok penduduk penghasilan terendah. Dibagi menjadi 3, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang terakhir yaitu indeks Palma. Rasio pembagian pendapatan dari 10% penduduk dengan pendapatan tertinggi terhadap pendapatan 40% penduduk pendapatan terendah. Indeks Palma adalah pendapatan 10% penduduk berpendapatan tinggi dibagi dengan pendapatan 40% penduduk berpendapatan terendah. Angka yang diperoleh menunjukkan seberapa besar konsumsi yang dikeluarkan oleh 10% penduduk terkaya dibandingkan dengan 40% penduduk termiskin. Semakin tinggi indeks Palma, semakin tinggi ketimpangan. Indeks ini didasarkan pada pengamatan bahwa kelas menengah cenderung meraih sekitar 50% dari pendapatan nasional. Tetapi sisa separuh dari pendapatan nasional dibagi antara 10% mereka yang terkaya dan 40% mereka yang termiskin. Dokumen perencanaan pembangunan, termasuk perencanaan pembangunan daerah, memerlukan data dan indikator statistik sebagai alat monitoring dan evaluasi kinerja terhadap implementasi pembangunan di daerah, yaitu salah satunya dengan pengukuran ketimpangan. Data-data tersebut dapat digunakan sebagai tolak ukur pencapaian target dan juga menjadi pijakan bagi perumusan rencana pembangunan yang akan datang. Ingat, setidaknya 3 tujuan pembangunan yaitu growth, equity, dan juga sustainability. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.